Menyambung unggahan video Natural Solution, saya juga pernah sharingkan bahwa reaksi cepat tanaman jenis umbi sende seperti ini, setelah kita potong, lihat bekas potongannya, pelepahnya. Setelah beberapa hari kawan, nampak seperti ini, ada reaksi cepat. Ini tentu karakter atau ciri khas khusus dari tanaman lumbu umbi sende bahwa sangat kuat sekali. Kita simak juga pertumbuhan tunas barunya setelah kita tempatkan di tempat yang lembab, kawan. Ini bukan akar, ini calon tunas. Tampak kecil seperti ini karena kita sesuaikan dengan usia, juga besaran umbi sende ini memang kecil, calon tunas-tunas seperti ini. Ingat, pucuk bagian atas harus utuh, kawan, agar ini nantinya tidak gagal, tidak busuk. Umbi lumbu sende talajah ini memang kita ambil dari indukan, memang yang sudah bertunas cabang di atas media tanam, jadi mudah sekali mengeluarkan tunas baru. Juga yang kecil-kecil seperti ini, kawan, kita perhatikan. Nah, ini karena seringnya kita tempatkan di tempat yang lembab, tapi kita usahakan daun-daunnya ini tetap tersinari matahari. Kita lihat calon pertumbuhan tunasnya, dan kita meyakini itu bahwa jenis tanaman ini mampu mengeluarkan tunas cabang di atas media tanah. Akhirnya akan menjadi umbi sende bercabang. Saya lanjut sekarang Natural Solution Pak 77. Reaksi cepat jenis tanaman ini, kawan. Kita senang bermain-main seperti ini, walaupun ini tidak perlu kita lakukan pemotongan atau pruning pelepah daunnya. Memang kita senang bermain seperti ini, kawan. Satu pot ini ada 2 lumbu. Ini benih memang dari turunan yang memang umbi sende yang sudah bercabang. Juga jangan lupa selalu siram air celah-celah, sebab ini juga ada semut-semut seperti ini. Nah, ini semut-semut, tentu semut tinggal seperti ini mesti ada. Satu, tempatnya lembab, yang dua memang ada penyimpanan makanan sebagai konsumtif untuk semut itu sendiri. Di pohon apapun, di tanaman hias apapun, baik itu tanaman hias biasa atau jenis berakar tunggang di pot, kalau ada semut berarti semut itu bertempat tinggal memang lembab. Yang pertama, yang kedua memang ada persediaan untuk konsumtif semut itu sendiri. Ya, kita biasa siram-siram seperti ini. Kita lakukan penyiraman seperti ini bisa sekali, 2 kali, atau 10 kali, nggak apa-apa. Kalau mengenai harga jual, memang tergantung peminat. Kadang-kadang harga jual berapa bang, kita juga sesuaikan dengan besaran umbi, tergantung peminat. Jadi kalau koleksi jenis tumbuhan tanaman hias atau umbi sende, jadi terserah masing-masing sahabatku untuk menjualnya.
Silahkan yang barangkali berminat umbi sende bercabang, kita punya varian harga. Barangkali membutuhkan kawan. Ini bersamaan dengan unggahan video saya Natural Solution 477. Tapi barangkali kalau kedepannya saya menyatakan seperti ini setelah 1 tahun, sahabatku semuanya baru mendengarkan, menyimak unggahan video saya yang Natural Solution 477. Tentu kadang-kadang barang yang Anda maksud kadang-kadang tersedia juga, kadang-kadang tidak. Ini cuma saya memberikan gambaran bahwa kalau seorang kolektor, seorang kreatif itu harganya tidak ada yang membatasi, tergantung peminat. Berapapun bisa sahabatku jual, jadi tidak ada pembatasan harga. Walaupun ini berasal dari bahan makan, oleh sebab itu bahan makan kawan ini bisa kita jadikan tanaman hias. Tetapi kalau kita jadikan umbi sende bercabang, tentu punya daya jual yang lebih tinggi daripada kita jadikan bahan makan ataukah tanaman hias biasa. Kreatif umbi sende bercabang seperti tentu punya daya jual yang lebih tinggi, dan itu terserah kreator, terserah peminat. Tidak ada yang membatasi harus dijual berapa. Dan tentu kalau kreatif tanaman itu, baik tanaman apapun, tumbuhan hias apapun, atau lukisan apapun, atau benda apapun, apalagi tanaman dari tanaman yang biasa kreatif menjadi tanaman yang banyak diminati, tentu harga jual itu terserah. Berapa pasaran meminati juga, si kreator sendiri tentu bebas menentukan harga jualnya. Silahkan sahabatku semuanya, jika memiliki silahkan, berapapun terserah sahabatku untuk mematok harga. Natural Solution 477 kawan, kita rawatan juga memberikan contoh reaksi tepat setelah beberapa hari. Ini satu keunikan khusus tumbuhan ini. Ini juga akan kita jadikan umbi sende bercabang melalui rawatan-rawatan seperti ini. Sudah mulai tumbuh calon tunas-tunas, bakal tunas-tunas baru. Memang harus kita dapati usia yang tua. Yang kedua memang dari indukan-indukan, cabang-cabang dari tunas yang bercabang, akhirnya kita juga mudah membuatnya. Dan itu melalui proses yang sangat perlu waktu, dengan kita harus sabar kawan. Walaupun tunas-tunas berasal dari umbi sende bercabang, itu pun kalau memang sahabatku tidak telaten juga akan sulit sekali untuk mengeluarkan tunas cabang. Jadi satu, unsur bersih, maksudnya bersih itu memang dari oksigen, tempat kelembapan, matahari juga mampu menyinari daun-daunnya seperti ini. Tentu ini unsur yang sangat melengkapi agar tanaman kita menjadi umbi sende bercabang. Jangan terlalu berfokus dengan umbi sende bercabang yang size besar sehingga harganya itu sangat tinggi. Tetapi asal tua seperti yang sudah umbi talaja seperti ini juga mampu mengeluarkan tunas cabang. Walaupun kelanjutannya memang ada rawatan-rawatan, misalnya kalau saya memberikan teknik vegetatif care untuk tanaman berakar tunggang, tanaman buah juga seperti ini. Tentu dalam kurun waktu tertentu itu ada trik-trik agar kita menambah media. Ketika kita menambah media tanam kawan seperti ini bertambah tinggi. Itu memang diperlukan untuk tanaman sende. Tapi tidak dalam waktu yang cepat, itu waktu yang lama. Jadi perlu rawatan vegetatif. 2 tahun, 3 tahun juga mungkin perlu ganti media sehingga kita tinggikan sedikit. Sebab tanaman ini
ketika kita pindah dalam pot memang ada segi luka-luka di bawahnya. Dan untuk kuat di bagian bawah seperti ini tentu kita menambah ketinggian tanaman ini. Dan itu bukan hal yang sulit saya rasa kalau memang sahabatku dengan sabar melakukan. Jangan takut seperti ini mudah busuk, dan tidak kawan. Sekali lagi saya ulang, kalau busuk, kalau tidak ada pucuk tunas umbi tentu busuk, tetapi kalau utuh seperti ini ya tentu tidak kawan. Kalau kita potong, nah umpama seperti ini kita potong habis, nah itu tentu aja keluar tunas, tetapi akan membusuk kalau dalam pot. Jadi umbi ini agar tidak membusuk tentu saja tunas pucuknya harus utuh, cukup air, cukup matahari. Ini memang walaupun kecil kawan, ini dari benih yang sangat tua. Dari indukannya memang sudah pernah bercabang. Kita ambil yang bercabang kemudian. Nah ini nampak seperti keropos-keropos tua seperti ini. Udah tua kawan, walaupun kecil. Natural Solution Pak 77 ini saya beri judul kecil-kecil akan kita jadikan umbi sende bercabang. Benih umbi yang kecil-kecil akan kita jadikan umbi sende bercabang. Seperti barusan yang saya katakan beberapa menit yang lalu, bahwa ini ada reaksi cepat kemudian kita taruh. Ini sementara kita hindarkan dari matahari. Kalau ini sinari matahari nggak apa-apa. Akhirnya dengan sendirinya karena unsur bersih, unsur kesuburan media tanam tanah kawan cukup air. Kita bantu dengan kompos daun-daunan, terutama ya terserah kita punya daun-daunan dari humus, dari lumut, tumbuhan lumut juga nggak apa-apa. Sebab tumbuhan lumut sendiri ada pupuk daun. Sebab lumut itu juga tumbuhan sahabatku, sama. Agar tanaman ini kecil-kecil menjadi umbi sende bercabang. Natural Solution Pak 77. Semoga bermanfaat sahabatku, kita selalu semangat. Salam untuk sahabatku dimanapun berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Umbi sende bercabang, tanaman konsumtif menjadi tanaman hias di pot yang sangat menarik. Salam semangat kawan. Pertumbuhan tunas kawan kecil-kecil, ini bukan akar. Kalau ini akar, ini akar. Ini akar, kalau ini adalah calon tunas, banyak sekali. Ini nanti akan semakin tinggi kawan. Tentu ini selanjutnya akan kita berikan sharing tentang perawatannya. Ini dalam Natural Solution sebelumnya memang pernah kita unggah untuk satu jenis ini. Nah ini menyusul kawan. Kita tinggalkan satu tangkai. Kita senang bermain-main dengan pelepahnya, ini ada reaksi cepat pada tanaman ini. Tanaman yang hebat dan tanaman asli negeri kita, sangat luar biasa.